1436, perang yang akan segera terjadi. Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi paling aman tahun ini karena hari ini adalah hari yang disebutkan pada kartu tantangan yang berasal dari Aliansi Sungai yang Mendalam. Paviliun Bintang Jatuh masih tidak tahu mengapa Aliansi Sungai Mendalam akan meluncurkan kampanye besar, tetapi terlepas dari apa masalahnya, Paviliun Bintang Jatuh tidak akan mengungkapkan ketakutan apapun di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan Aliansi Sungai Mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi yang tiba-tiba ini terjadi setelah kedua belah pihak menekan diri mereka sendiri untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli secara alami tidak ingin melewatkan situasi yang begitu menarik. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang bermaksud menonton pertunjukan setelah mendengar berita itu. Sebaliknya, itu memberi Paviliun alasan untuk mengirim para ahli untuk mengawasi orang-orang. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan dibunuh. Saat antisipasi banyak orang tumbuh, hari yang tertera di kartu tantangan perlahan tiba. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung itu sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk menaikinya. Terlebih lagi, puncak gunung itu sepertinya telah terbelah oleh kapak. Area ini telah berubah menjadi alun-alun yang sangat luas dan halus. Tempat ini adalah tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam alun-alun yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan menyebar di langit. Semua orang tahu bahwa Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Chai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup untuk membangkitkan seruan beberapa pengamat di sekitarnya. Kami tidak berhasil mendapatkan banyak intelijen terkait dengan operasi lembah sungai mendalam kali ini. Ada desas-desus bahwa bahkan beberapa tetua di Aliansi Sungai Mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Chai Lin tiba-tiba berbicara sambil melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Iya, Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar sesepuh telah dipanggil kembali. Chai Lin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah disiapkan. Kami hanya menunggu Aliansi Sungai Mendalam datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat pintu masuk ke alam bintang dan dengan samar berkata, mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan robek di ruang itu. Segera, aura mengerikan secara brutal menyerbu ke dunia ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap bergema di dalam alam bintang seperti guntur yang bergulir. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Setelah mendengar suara seperti guntur ini bergema di udara, orang bisa melihat sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke dunia bintang, Douki di dalam tubuh semua tetua Paviliun Bintang Jatuh mulai beredar dengan tenang. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya.
Matanya melihat ke tempat pemimpin kelompok besar itu. Sosok manusia berjubah abu-abu gelap berdiri di langit di tempat itu. Orang ini memiliki rambut abu-abu panjang, dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sepintas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Seluruh orangnya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa seseorang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter yang sederhana. Iblis tua Tianming, tidak terduga bahwa Anda masih hidup. Yao Lao mata berhenti pada sosok berjubah abu-abu ini saat dia perlahan tertawa. Haha, bahkan seseorang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa yang tersisa, dapat dihidupkan kembali. Bagaimana saya yang lama bisa mati dengan mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan iblis tua Tianming dan menyapu pandangannya ke kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam semuanya datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Barisan ini, bersama dengan iblis tua Ban Sheng Tianming, dapat digambarkan sebagai menakutkan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan paviliun bintang jatuh. Setelah tahun-tahun pengembangan ini, jumlah ahli di paviliun bintang jatuh tidak kurang dari jumlah di Aliansi Sungai yang Mendalam. Terlebih lagi, Yao Lao juga seorang elit Ban Sheng seperti iblis tua Tianming. Paviliun bintang jatuh dan Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya, aku yang lama pada akhirnya harus melangkah maju. Yao Lao, karena kami adalah kenalan di masa lalu, selama paviliun bintang jatuh Anda mundur 500 km dari wilayah Aliansi Sungai Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan, mendalam kami River Alliance akan mundur hari ini. Suara samar iblis tua Tianming ditransmisikan melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak paviliun bintang jatuh berubah. Kamu pasti sedang bermimpi. Cai Lin menjawab dengan suara sedingin es. Menarik 500 km? Bukankah itu berarti bahwa paviliun bintang jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan? Bukankah itu berarti bahwa mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana paviliun bintang jatuh akan terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Jelas bahwa orang-orang ini memprovokasi kita. Dokter peri kecil merajut alisnya saat dia berbicara. Aliansi Sungai Mendalam harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui persyaratan seperti itu. Mata Yao Lao dengan tenang menatap iblis tua Tianming. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak menarik diri. Para ahli lain di sekitar pegunungan di sekitarnya tidak berani menunjukkan tindakan yang tidak biasa pada saat ini. Dari kelihatannya, Aliansi Sungai Mendalam jelas berniat untuk memulai perang dengan paviliun bintang jatuh. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut Anda Aliansi Sungai Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Kalau begitu, maksudmu kamu tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat yang sama. Bang-bang! Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan di sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Dou Qi menyembur keluar. Mereka menjalin diri di langit dan akhirnya mekar.
Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di pegunungan di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini telah siap. Pertunjukan yang bagus hari ini akhirnya akan dimulai. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan dengan kenyataan yang suram. Setan tua Tianming menyaksikan tirai cahaya Douqi lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyum dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yao Lao saat dia berkata, mengingat kekuatan dari aliansi sungai mendalamku, memang sulit untuk menghancurkan paviliun bintang jatuhmu. Namun, apakah Anda berpikir bahwa diri tua ini akan sangat bodoh untuk menyerahkan diri ke tangan Anda tanpa keyakinan mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia berteriak keras. Ci! Ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di ruang angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua aura yang familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di ruang angkasa saat dia meludahkan dengan suara suram, Hall of Souls. Kalian memang telah campur tangan. TSK, Yao Chen, saya katakan sebelumnya bahwa paviliun bintang jatuh Anda cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Anda juga harus senang bahwa ini telah tertunda 2 tahun. Kabut hitam yang bergolak melonjak keluar dari celah di ruang angkasa dan dua sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Pada saat yang sama, tawa yang gelap dan dingin juga terdengar. Bu kamu! Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan menyebar. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah pria tua seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa, Guyu, yang mereka temui di wilayah Wasteland kuno. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat itu, orang ini juga memiliki kekuatan Ban Sheng, tetapi itu adalah tingkat awal Ban Sheng. 2 Ban Sheng! Jika salah satunya termasuk iblis tua Tianming, ada total 3 dari mereka. Barisan ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk dengan lembut. Wajah beberapa sesepuh dari paviliun bintang jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah Anda perlu mempertimbangkan kembali kondisi yang saya tawarkan sebelumnya? Senyum aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang jahat. Ekspresi Yao Lao suram. Dia perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Mengingat metode Aula Jiwa dan aliansi sungai mendalam, tidak mungkin bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Cailin sedingin es. Kilatan dingin berkedip di matanya yang cantik. Sekarang, kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli paviliun bintang jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Hah! Yao Lao dengan lembut menghembuskan napas. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Karena ini masalahnya, ayo bertarung dengan mereka. Ekspresi ganas muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Bab 1437, Pertempuran Besar di Alam Bintang. Setan tua Tianming sedang memantau ekspresi Yao Lao. Setelah melihat permukaan kekejaman di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa paviliun bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyum tebal di wajahnya dengan cepat meningkat ketika dia berkata, sepertinya paviliun bintang jatuh ini tidak akan dapat menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu sama saja. Ada banyak ahli yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh.
Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan paviliun bintang jatuh. Mereka memiliki 2 ban sheng tingkat tinggi di pihak mereka dan 1 ban sheng tingkat awal. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh. Hari ini, mereka tiba dengan niat membunuh. Paviliun bintang jatuh pasti akan tersingkir dari dataran tengah selamanya. Ekspresi Yao Lao suram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tinggalkan Guyu dan iblis tua Tian Ming untuk saya tangani. Chai Lin, King Lin, dokter peri kecil, kalian bertiga akan memblokir ban sheng level awal lainnya. Kelas ban sheng dibagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Setiap sublevel memiliki celah besar di antara mereka. Pakar kelas ban sheng awal dari Hall of Soul seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Meskipun Chai Lin dan 2 lainnya akan merasa sulit untuk mengalahkannya, masih mungkin untuk menundanya sedikit. Yao Lao. Ekspresi kelompok Chai Lin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana untuk melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah ban sheng tingkat tinggi, baik iblis tua Tian Ming maupun Guyu tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Seorang elit ban sheng adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika 2 ban sheng dari aula jiwa ini diizinkan untuk menyerang para ahli lain dari paviliun bintang jatuh, itu tidak diragukan lagi akan menjadi pembantaian sepihak. Jika pembantaian terjadi, paviliun bintang jatuh akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, dia harus melawan ban sheng pihak lain dengan cara apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul tidak jauh di depan iblis tua Tian Ming dan Guyu. Dou Qi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. Ceka-ceka. Yao Chen, kamu benar-benar arogan untuk berpikir bahwa kamu dapat memblokir kami berdua sendirian. Setan tua Tian Ming dan Guyu langsung tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram saat Dou Qi yang menakutkan dan menekan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Dou Qi ini menyebabkan ruang itu sendiri terus-menerus terdistorsi. Menyerang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua orang yang dengan keras kepala melawan. Setan tua Tian Ming dengan dingin tertawa saat merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan teriakan dingin tiba-tiba yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Dipahami, mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tian Ming, banyak ahli dari aliansi sungai mendalam segera mengungkapkan keinginan membunuh mereka. Banyak Dou Qis yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di sisi paviliun bintang jatuh mulai mengedarkan Dou Qi mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap orang-orang dari aliansi sungai mendalam. Mengenakan biaya, pertarungan ini berlanjut sesaat sebelum tangisan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi sungai mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menuju ke alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari paviliun bintang jatuh tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga maju ke depan. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi sungai mendalam di udara dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh dunia bintang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat. Mereka takut terlibat. Hehe, saudara Guyu, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua Yao Chen ini. Setan tua Tian Ming tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan pertempuran besar meletus dalam sekejap. Iya, Guyu mengangguk dengan sikap gelap setelah mendengar kata-kata Tian Ming. Dia telah berencana untuk meratakan paviliun bintang jatuh 2 tahun lalu, tetapi karena beberapa skema di klan,
Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah itu. Sekarang beberapa dari skema itu telah berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyu berjanji untuk membantu Tianming melenyapkan paviliun bintang jatuh. Sungai yang mendalam aliansi, yang telah bertarung dengan paviliun bintang jatuh selama 2 tahun, sangat senang setelah mendengar bahwa faksi super seperti Hall of Souls bersedia membantu mereka. Mereka segera mengumpulkan pasukan mereka dan kemudian menyebabkan adegan ini hari ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat atas keluarnya retretku membuatnya sangat berharga. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Du Qi yang mengerikan menyapu keluar. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan meraih tenggorokan Yao Lao. HMPH! Yao Lao mendengus dingin ketika dia merasakan serangan cepat dan kejam iblis tua Tianming. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya. Ceka, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Ekspresi iblis tua Tianming berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka benar-benar berada di atas angin. Secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia dengan cepat menarik cakarnya dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya meleset ketika kabut hitam tiba-tiba menerkam. Jeritan menyedihkan dipancarkan dari kabut hitam. Rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Enyah, ekspresi Yao Lao gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba terdiam, memukul mundur rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya dengan marah menghantam ke tempat tertentu dalam kabut hitam. Bang! Suara teredam segera dipancarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan keluar dari kabut hitam. Meskipun mereka bertiga adalah bansheng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bansheng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang saat bertarung melawan orang-orang dengan level yang sama akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Serang bersama! Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming ketika dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Iya, ekspresi Guyu gelap saat dia mengangguk. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Du Qi yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Ruang besar runtuh selama pertukaran yang menakutkan ini. Sementara Yao Lao menahan iblis tua Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga dari Hall of Souls telah melihat pertempuran kacau di bawah. Dia akan turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. HMPH! Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Itu bertahan di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. 7 warna surga menelan piton. Ekspresi terkejut melintas di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat ular sanca besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar coklat keabu-abuan selebar 10 kaki meledak dengan eksplosif. Aroma racun mematikan di pilar itu membuatnya mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri dipadatkan, memperkuat pilar Du Qi pada saat yang sama.
Dia segera menjentikkan jarinya dan menghancurkannya. Mendesis. Segera setelah menghancurkan pilar Douqi yang berisi racun mematikan, sebuah suara misterius tiba-tiba ditransmisikan dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu. Matanya langsung mengeras ketika dia melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki terlihat samar-samar. Ular surga kuno. Melihat sosok ilusi besar berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya muncul di wajah ketiga Tianzun. Meskipun ketiga wanita ini semuanya adalah Douzun puncak, salah satunya adalah Pithon 7 warna surga menelan, yang lain memiliki Douqi mematikan yang penuh dengan racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini bahkan membuatnya merasakan tekanan karena dia baru saja menembus kelas Ban Sheng. Mata Tianzun ketiga dengan cepat berubah sedingin es saat kilatan melintas di dalamnya. Terlepas dari berapa lama sejak dia menerobos ke kelas Ban Sheng, dia masih seorang Ban Sheng yang asli. Meskipun ketiga wanita ini memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, Paviliun Bintang Jatuh pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan King Lin dengan cara seperti hantu. Douqi yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, sebuah telapak tangan dibanting ke arah King Lin. King Lin terkejut saat merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sosok muncul di depannya. Bang! Tangan Tianzun ketiga menghantam dan menghancurkan ahli Douzun di bawah kendali King Lin menjadi setumpuk daging cincang. Dia memiliki murid bunga ular hijau Giok 3 Giok yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa ular surga kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman yang luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin secara sekilas. Dia akan menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyerang, dan dokter peri kecil, yang rambut hitamnya telah memutih, bergegas dari belakang. Serangan ganasnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Douqi di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran sengit yang tak tertandingi telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap tenang seperti biasanya. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Retakan! Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar ke gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tetapi sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari pusat gunung. Mengikuti munculnya garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Bab 1438, meninggalkan retret, Dousheng, Bang! 3 sosok saling bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Douqi yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak menakutkan ini bisa menggiling seorang elit Douzun menjadi genangan darah. HMPH. Sosok manusia saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang itu sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. TSK, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu kuat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertarung melawan kami berdua sendirian? Setan tua Tian Ming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergejolak. Dia melihat Yao Lao yang berwajah muram dari kejauhan dan dengan dingin tertawa. Guyu di sampingnya juga dengan dingin tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan cocok dengan Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui miliknya. Ada desas-desus bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangat hebat. Ini mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat.
Kemungkinan Yao Chen ini sudah berada di keadaan surgawi di antara 4 negara spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di dataran tengah. Mata Gu Yu berkedip. Niat membunuh di hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi orang tua ini hari ini tidak peduli apa. Kalau tidak, orang ini kemungkinan akan membawa bencana di masa depan. Iblis tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia? Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Gu Yu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Iya, setan tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya dia tertawa. CKTSK, hatiku merasa sangat gembira saat aku berpikir untuk bisa membunuh Ban Sheng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Dou Qi abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak tangan langit yang mendalam, tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat yang sama. Telapak tangan yang sangat besar disertai oleh angin menakutkan yang mendinginkan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi itu setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dou Qi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dou Qi-nya akhirnya berubah menjadi pohon palem api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur yang bergemuruh segera bergema di langit. Badai Dou Qi yang mengerikan menyapu dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di sampingnya menjadi debu yang berserakan. Badai Dou Qi ini meletus dan menyebar. Setan tua Tianming di langit juga terkena itu. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajahnya yang semula pucat menjadi lebih pucat. Meskipun iblis tua Tianming menderita sedikit, Yao Lao tidak memiliki waktu yang mudah. Darah dan qi di dalam tubuhnya bergejolak karena benturan itu, tetapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba diperbesar di matanya. Angin palem yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Gu Yu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darah. Mereka bertiga berada di level yang sama, dan jelas bahwa Yao Lao bukan tandingan mereka berdua. Mendesis! Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Cailin S7 Colored Heaven Swallowing Python dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Ban Sheng telah menghancurkan sisik-sisik keras pada tubuh 7 warna surga menelan Python. Darah berhamburan turun dari langit seperti badai. Cailin! Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah menatap wajah gelap dan padat dari Tianzun ketiga. Tubuhnya yang halus bergerak dan bergegas di belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan berwarna coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul dan melesat ke arah Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak dapat lolos dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan berwarna coklat keabu-abuan itu keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya.
Itu berayun ke tubuh halus dokter peri kecil. Lengan yang lemah ini tampak sekeras logam. Itu menyebabkan dokter peri kecil memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Cici! Meskipun dia terlempar ke belakang, cairan coklat keabu-abuan itu masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya dengan cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat bahwa cairan beracun itu sangat mematikan sehingga bahkan Douqinya tidak dapat memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau karena dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya dengan racun yang menempel padanya dipotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk membuatku memotong dagingku sendiri. Namun, Anda harus mengkompensasi saya dengan hidup Anda. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Dia melirik dokter peri kecil yang terbang mundur dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas. Douqi yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya yang tidak signifikan dan sia-sia. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Bahkan kurang perlu dikatakan dengan King Lin saja. Meskipun murid bunga ular tiga giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak lazim dalam menghadapi kekuatan absolut. Bang 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 bang. King Lin hanya bisa dengan pahit menahan serangan ganas ketiga Tianzun yang tak tertandingi, tetapi jelas bahwa dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari murid bunga ular tiga giok hijau, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia kemungkinan akan segera dikalahkan. Seluruh dunia bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, panggung utama masih pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika elit Bansheng ini dibebaskan dari pertarungan mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Terlebih lagi dari tampilan situasi sekarang, Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jelas-jelas jatuh ke dalam kerugian. Haha, Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang dengan pahit? Guyu dan iblis tua Tian Ming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertempuran dengan keduanya, Yao Lao secara bertahap memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan dengan tawa aneh iblis tua Tian Ming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani membagi perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan pembukaannya. Sebuah tinju terbang dan bahkan sosok ilusi ular surga di belakangnya tersebar dengan paksa. Teska-teska, mengalihkan perhatian dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini menyebabkan hati Yao Lao merasa dingin. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Itu dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Guru! Serangan menyelinap tiba-tiba ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi setengah dari gunung. Hati banyak ahli paviliun bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di paviliun bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral paviliun bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota paviliun bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras pada perlawanan keras kepala ini,
diri tua ini tidak keberatan membunuh Anda semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangannya yang jahat ke alam bintang. Tangisan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di paviliun bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di paviliun bintang jatuh mengungkapkan suram dan putus asa wajah. Para ahli itu, yang datang untuk menyaksikan pertempuran, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini, yang telah megah untuk sementara waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai mendalam dan aula jiwa. Setan tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia melihat wajah pucat Yao Lao yang berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, "Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Kamu memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang mudah." Yao Lao menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya ganas saat mereka menatap setan tua Tianming. Kegilaan secara bertahap muncul di matanya. Bunuh dia? Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita berlama-lama. Setan tua Tianming merajut alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam, "Baik." Guyu juga mengangguk, "Bang." Sementara iblis tua Tianming dan Guyu bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk sepenuhnya menghabisi Yao Lao, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan liar, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. "Bang!" Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang muncul seperti nyala api yang bisa menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api bergulir yang dengan cepat melonjak ke arah bagian langit ini. Lautan api melonjak dan teriakan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di dunia bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilionku akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini meraung di seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar ini, iblis tua Tianming dan Guyu yang tergantung di langit langsung terdiam. Kejutan yang kaya melonjak ke wajah mereka. Teriakan ketidakpercayaan mereka yang tajam muncul di langit. "Dou Sheng? Bagaimana mungkin?